Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq yusabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Yang artinya, katakanlah Ruhul Kudus atau Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. An-Nahl ayat 102. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, siang hari ini kita kembali untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan podcast kembali. Ya, betul saja. Alhamdulillah telah hadir para bintang tamu. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yulihan. Tafadhol. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di podcast kita. Alhamdulillah sudah datang para tamu undangan kita. Alhamdulillah sehat semua ibu-ibu. Alhamdulillah. Baiklah, saya akan memperkenalkan tamu kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Ibu Eli. Terima kasih Ibu Eli untuk kedatangannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elin. Eli Aja ya. Mirip Elin ya Pak? Mirip. Mirip Elin yayasan dulu. Dan bintang tamu kita berikutnya ada Teteh atau Siti Nuryani. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Lagi. Alhamdulillah. Siti Nuryani. Tamu kita berikutnya ada Ibu Nengsi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu atas kehadirannya. Dan tamu kita berikutnya ada Ibu Aminah. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangan para tamu pada siang hari ini. Dan seperti biasa, podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalam mubarakah wa anta khairul munzilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi irhamhuma kama rabbani shaghira. Rabbi irhamhuma kama rabbani shaghira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan Pondok Cabe, yang Yayasan Hazanah Kebajikan itu membawahi 4 lembaga sekolah ya. Yang pertama adalah SD. Alhamdulillah SD-nya juga maju. Nanti kelas berikutnya nanti akan buka kelas baru, kelas bilingual. Dan ya lembaga kedua adalah lembaga MTS atau SMP. Alhamdulillah lebih maju duluan tuh. Kelas bilingualnya sudah duluan. Nah, lembaga yang ketiga SMK. SMK itu alhamdulillah maju juga sekarang. Dan yang keempat adalah madrasah aliyah ya. Madrasah aliyah setelah SMA ya. Alhamdulillah juga maju juga.
Nah, empat lembaga sekolah ini sekarang bersaing, alhamdulillah. Dan kemudian ada juga boarding school. Di Hazanah Kebajikan itu ada boarding school, ada anak yatim piatu, fakir miskin yang tinggal 170 orang. Sebelum Covid banyak, 400 lebih sebelum Covid. Tapi setelah Covid, karena ada anjuran untuk jangan terlalu banyak, ya akhirnya kita tidak terlalu banyak, 170. Dan ya, alhamdulillah juga yang boarding school itu karena anak yatim piatu bukan miskin nggak bayar dia, sekolah nggak bayar, dia nggak bayar, di asrama juga nggak bayar. Tapi kalau ada juga orang yang nitipkan ke anaknya di situ, di asrama nggak bayar, tapi di sekolahnya dia bayar. Ada lagi juga kita gedung tahfiz. Gedung tahfiz itu anak-anak yang mau menghafal, ada yang sudah 2 juz, 3 juz, 4 juz, bervariasi. Ada juga kita ekonomi umat yang kegiatan jual beli. Jadi supaya anak-anak melihat, oh ini ada jual beli di Yayasan Hazanah Kebajikan itu. Ada juga produksi roti yang setiap hari berproduksi terus nih. Untuk makan ibu-ibu, bapak-bapak offline. Dan karena pengajiannya hybrid, offline dan online. Yang offline dapat roti. Kalau bukan bulan puasa ini bukan saya roti, nasi bungkus, kopi, susu, roti. Tapi karena ini puasa, maka dia hanya dapat roti saja ya. Dan Hazanah Kebajikan juga ada juga kebun singkong yang alhamdulillah kebun singkongnya sudah produksi. Dan Hazanah Kebajikan juga ada juga perikanan ikan lele. Dan Hazanah Kebajikan juga ada juga ini rumah singgah. Rumah singgah ini ditinggalin oleh 13 DTP di Destiny to Paradise. Di sini mereka yang penting ibadah. Penting mereka itu ibadah. 5 waktu tahajud, ya keluaran puasa gitu. Dan ada juga di Wisma ini ada juga pelajaran tahsin untuk ibu-ibu. Salah satu gurunya adalah Ustazah Ani Muhali. Dan di sini ada juga belajar anak-anak belajar bahasa Inggris ya SD itu. Itu gurunya adalah Ibu Susi Burhan. Dan juga di Hazanah Kebajikan juga ada juga TPA anak-anak yang malam. Nah, itulah kira-kira pengenalan tentang Hazanah Kebajikan. Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasannya. Pak Kiai, tema kita di akhir Ramadan nih Pak Kiai, kebetulan. Temanya adalah tanda ibadah kita diterima Allah Pak Kiai. Apakah ada tandanya Pak Kiai? Ya. Apakah tandanya orang yang diterima amal ibadahnya pada bulan Ramadan? Atau apakah tandanya orang-orang itu mendapatkan malam qadar? Iya. Sebetulnya tandanya ya dia merasakan tenang hidup, tenang, bahagia, pokoknya yakin, makin sabar, makin tawakal, yakin, sabar, tawakal, udah itu tandanya. Tapi tanda lain ada juga, tanda lain orang-orang yang diterima amal ibadah yang bulan Ramadan, orang yang dapat malam qadar, itu ibadahnya makin giat, ibadahnya makin meningkat, makin rajin. Gitu. Nanti kita lihat aja kalau misalnya orang habis Ramadan, ibadahnya makin rajin, berarti diterima puasanya. Tapi kalau ibadahnya makin mundur, berarti belum diterima. Nah, dapat kita lihat dari tiga amalan. Amalan apa? 1, ngajinya.
Dua, sholatnya. Ketiga, infak sedekahnya. Nah, kalau dia Ramadan, nggak Ramadan, tetap mengamalkan tiga ini, berarti amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan rugi. Makanya di surat 35 ayatnya 29 dan 30 itu. Silakan Ustazah Ani. Ya, sebentar. 35, 20. 29 30. Alhamdulillah, baik. Saya baca surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itulah yang mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun dan Maha Menyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi kita lihat dari tiga ini amalnya. Kalau dia misalnya habis Ramadan, ngajinya makin rajin, sholatnya makin rajin, infak sedekahnya makin rajin, berarti diterima semua amal ibadahnya. Dan berarti dia juga dapat malam qadar tuh. Tapi kalau setelah dia puasa Ramadan, kok ngajinya makin mundur, sholat 5 waktu, sholat tahajudnya makin mundur, kemudian infak sedekahnya makin mundur, berarti belum diterima itu. Jadi dapat kita lihat di tiga aja ini. Nah, ada lagi misalnya tanda yang lain. Tanda yang lain itu ya dia makin banyak zikir gitu. Zikir itu artinya bukan hanya zikir yang kita kalau sholat subhanallah, alhamdulillah, bukan saja itu. Arti zikir itu ya sholat itu kan zikir. Kita ngaji zikir. Kita dapat rezeki sedekahin zikir. Nah, karena zikir ini juga tanda juga itu. Makanya di dalam surat 33, 41 sampai 44. 33, 41 sampai 44. Silakan Ibu Aminah. Baik, saya baca surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan para malaikatnya, memohon ampunan untukmu, agar dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka orang-orang mukmin itu ketika mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Shadaqallahul azim. Nah, jadi Allah katakan, hai orang-orang yang beriman, sebutlah nama Allah itu sebanyak-banyaknya. Artinya sebanyak-banyaknya itu, misalnya kalau kita habis sholat, istighfar, itu kan ingat nama Allah. Arti istighfar sebanyak-banyaknya itu, misalnya kita ada sesuatu hal yang tidak seperti itu, langsung kita bilang, astagfirullahaladzim, kok begitu sih? Astagfirullahaladzim, itu udah zikir tuh. Ingat Allahnya dulu Pak Kiai ya. Iya, ingat Allahnya dulu. Astagfirullahaladzim. saat menerima pujian juga mengucapkan istighfar juga Pak. Bisa mengucapkan istighfar atau mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi Kadang raji'un. astagfirullahaladzim, kadang sambil mengerut dada. Bisa. Sambil nangis juga bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau kaget kan ketujuan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Justru paling istighfar sih Pak. Istighfar bisa. Saya kebanyakan Allahu Rabbi gitu kalau kaget tuh. Allahu Rabbi gitu kaget tuh. Spontan. Bisa juga Allahu Rabbi, bisa juga astagfirullah, bisa juga subhanallah, masya Allah. Nah itu juga, itu termasuk juga zikir itu.
Kalau kaget di jalanan itu apa kucing lewat apa itu lupa aja. Allahu Rabbi. Udah Allahu Rabbi ya Allah. Bukan copot-copot Penting ucapan baik ya Pak Kiai. Ya. Ingat Atau Allah kita gitu. kita melihat misalnya gunung yang indah. Subhanallah. Saya kita ke arah Bandung tuh kan. Iya. Arah Bandung kan lewat tol itu kan kayaknya kanan Iya. kiri itu kan Iya. indah Iya, sekali. kayak gunung-gunungan itu enak. Terus kita bilang, Masya Allah, Subhanallah, Subhanallah. Nah itu juga zikir juga. Atau kita misalnya janji kepada orang nih, besok kita podcast, insya Allah hadir. Atau kita juga misalnya, kamu datang nggak? Insya Allah siap. Pak Kiai, di saat kita sudah mengucapkan insya Allah itu kan sudah berjanji dengan Janji. Allah. Tiba-tiba kita Ada halangan. ada halangan, bagaimana Pak Kiai? Ada Nah langsung kita koreksi, Konfirmasi, ya. konfirmasi. Dia bilang, tuh mohon maaf karena sesuatu hal, sesuatu dan lain hal, saya nggak bisa hadir, maka mohon dimaafkan. Jadi kita Insya Allah itu artinya kan bila Allah mengizinkan ya Pak. Bila Allah mengizinkan. Kalau Allah mengizinkan. antara bisa atau tidak Iya. gitu ya. Jadi kalau insya Allah itu kan jika Allah menghendaki, jika Allah mengizinkan bisa juga. Nah jadi kalau sesuatu hal misalnya yang kita tidak jadi, kita nggak dosa di mata Allah. Dan kita juga konfirmasi ke orang yang kita janji itu. Kecuali kita yakin nggak bisa datang, jangan insya Allah Pak Kiai ya. Iya. Bilang aja nggak bisa ya. Maaf. Ya jangan sudah jelas kita tuh nggak bisa, tapi bilang insya Allah. Iya. Kadang-kadang kita suka gitu, padahal kita Iya. tahu nih nggak bisa tapi udah insya Allah. Atau kita juga misalnya habis makan, gitu, alhamdulillah. Habis dapat rezeki, juger-juger. Dapat rezeki, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisa itu. Jadi zikir itu nggak mesti yang kita pakai tangan kan subhanallah. Iya, suka pakai ini malah alat itu ada. Iya, nggak mesti juga. Atau misalnya kita juga melihat sesuatu yang mengagetkan kita, Allahu Akbar. Bisa juga. Ya kaget. Zikir Pak Kiai ya. Iya. Nah nilainya tinggi. Kenapa? Allah ngampuni dosa-dosa kita. Satu. Dan malaikat juga doain kita. Bayangin kok, malaikat doain kita supaya kita ditambah cahaya hidupnya, dihilangkan gelapnya, Masya Allah. Dan Allah penyayang sama orang-orang yang seperti itu. Ada lagi, kalau dia meninggal nanti, diucapin oleh Allah di sorga, salam, salam, salam. Dan ada lagi, pahala yang mulia, Masya Allah. Makanya kalau orang yang banyak zikir itu bahagia banget. Jadi dia banyak ingat Allah, Allah juga pasti ingat dia. Sebaliknya kalau dia lupa Allah, maka Allah bisa lupakan Masih dia. jauh ya Pak ya. Ya. Misalnya di surat 2 152. Surat 2 152. Silakan Ibu Ningsih. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Sadaqallahul adzim. Jadi kalau kamu ingat aku, katakanlah aku ingat kamu. Masya Allah. Bersyukurlah padaku, jangan kamu mengingkari aku. Nah sekarang kalau kita banyak melupakan Allah, Allah juga lupa kita juga. Allah lupakan kita, ya Allah. Cuma jangankan Allah ya Pak, manusia pun bisa gitu ya. Kalau dia lebih perhatian sama kita, kita juga pasti lebih perhatian. Iya pasti. Jadi kita ada orang, kita perhatian ke dia, pasti kita juga perhatian. Ya. Nah cuman kalau kita yang orang yang tadi pahalanya diterima, puasa terima itu, dia perhatian itu karena Allah. Karena Allah. Dia juga membalas perhatian kita karena Allah. Bukan karena yang lain. Bukan karena magic, bukan karena setan, bukan karena pelet-pelet, bukan. Semata-mata karena Allah. Dan insya Allah juga kalau orang yang puasa yang diterima kan, ya nggak mungkin. Nggak pakai magic. Nggak pakai magic, mungkin pelet-pelet kan. Masya Allah. Tapi yang namanya pelet-pelet itu ada itu. Itu hanya sesaat sih biasanya. Iya biasanya begitu. Tidak kekal. Tidak kekal.
Biasanya juga selama peletnya hilang Luntur dengan luntur sendirinya ya dengan Pak Haji. sendirinya. Udah dosa, udah dia luntur dengan sendirinya juga. Pak Kiai, ingin mendapatkan Lailatul Qadar, semua orang kan pengen pakai. Persiapannya apakah kan identiknya sama puasa aja? Persiapannya tuh dari awal puasa atau sebelum sih Pak agar kita dapat Lailatul Qadar itu Pak? Sebetulnya kalau orang ingin dapat Lailatul Qadar itu gampang kalau dia mau dan kalau dia tahu. Dari awal Ramadan dia sudah persiapkan diri, dia ngaji Quran, dia sholat malam 5 waktu, dan dia juga berinfak sedekah. Udah dia pasti dapat malam Qadar. Itu ya Pak Kiai. Tapi Ya. gini Pak Kiai ya, ada seorang teman nih bertanya pada saya nih, Ustazah, kita kan ibu-ibu nih, kadang-kadang saya tuh pengen banget fokus ibadah gitu bulan Ramadan, tapi nggak bisa lah, istilahnya ya 95% tuh nggak bisa karena harus ke pasar lah, urusan dapur lah gitu Pak Kiai. Ya. Pasti ibu-ibu semua merasakan gitu Ya, ya. Pak Kiai. Padahal sebenarnya dia pengen banget fokus itu Pak Kiai. Apa amalan ibu-ibu ini gimana Pak Kiai di Nah, Ramadan? sebetulnya dengan dia menyiapkan Makan sahur. makan sahur untuk anak suami itu sebenarnya udah salah satu ibadah untuk Masya mendukung Allah. itu. Alhamdulillah kalau gitu. Iya. Asal ikhlas. Kalau mendukungnya terpaksa, Ya dapat pahala. Walaupun katanya niatnya, pengen banget deh fokus gitu kan ibadah, tapi terganggu harus masak lah harus ini Iya, gitu. jadi kegiatan apapun juga kebaikan dalam bulan Ramadan itu sebetulnya itu adalah dalam rangka untuk mendapatkan malam Qadar. Ada satu lagi nih pertanyaan titipan nih Pak dari seorang teman. Dia bertanya begini. Dia kan pekerja keras Pak Kiai, maksudnya kerja kasar. Dia harus menghidupkan istri dan 4 anaknya. Nah karena dia pekerja keras, dia kan nggak kuat puasa Pak Kiai. Jadi dia nggak puasa Pak Kiai. Tapi kata dia, saya nggak puasa saya sendiri karena ingin menyelamatkan 5 orang yang puasa. Itu gimana Pak Kiai? Sebetulnya dia mesti coba dulu. Karena waktu Perang Badar itu adalah umat Islam diserang. Akhirnya menang, 300 jadi 1000. Sama aja kayak Mesir. Dia merdeka bulan Ramadan, Indonesia merdeka bulan Ramadan. Ini insya Allah nanti Iran nih Ya, amin. diserang pada bulan Ramadan. Ada kekuatan dari Allah nanti itu, karena berkah Ramadan. Iya. Nah jadi kembali ke tadi misalnya orang kerja keras nih, mestinya dia coba dulu. Udah coba, memang dia nggak kuat. Nah, kalau nggak itu ada anak istri yang nggak makan, baru dia udah bayar fidyah aja. Tapi kalau dia coba dulu, ya tadi orang perang Badar aja bisa kok. Namanya perang, kalau nggak mati kan terbunuh atau ditawan kan. Nah, kalau dia coba yang nggak kuat bisa itu dengan fidyah. Nanti setelah kerjanya selesai, misalnya apa, dia puasa lagi kalau dia mampu puasa. Tapi kalau dia nggak puasa nggak apa-apa juga. Alhamdulillah. Nah, makanya sebetulnya kalau orang menyadari arti jihad ya, arti jihad, arti hijrah, sebetulnya memang itu tuh kondisi apapun juga memang puasa, terus puasa. Satu aja mungkin yang tidak bisa puasa itu sakit. Atau kedua kalau dia musafir. Musafir pun juga kalau musafirnya ke luar negeri. Kalau musafirnya misalnya saya umrah Ramadan pada bulan puasa 2 kali itu. Nggak pernah saya batalin puasa. Iya. Oh ya, Padahal kemarin kan nama banyak pajak. juga tuh yang rame, banyak yang nggak puasa. Nah. Umroh juga kemarin. Sebetulnya nggak apa-apa. Tapi kenapa kok Allah nyuruh kita kalau puasa, kalau emang nggak mampu itu nggak puasa. Nggak wajib berpuasa. Kalau kita luar negerinya kayak Amerika itu nggak bisa, benar-benar nggak bisa. Nah, saya dari Los Angeles jam 2 lewat Jepang, jadi kita ngejar matahari kan, jadi nggak habis tuh. Jadi jam 2 sampai di Jepang kan jam 2. Perbedaan itu ya Pak Kiai. Ya, jadi kita ngejar matahari, ya berarti jam-jam itu lagi dia.
Kayaknya kalau keluar negeri memang mendingan nggak puasa. Kalau cuma ke Tanah Abang. Kata abang. Masya Allah. Masya Allah, ibu-ibu tuh. Saya nggak pernah batalin. Biar belanjanya banyak juga. Nggak usah batasin puasa karena. Rugi berarti kan batalin. Iya kan mesti kita bayar vidya atau kita puasa lagi di bulan lain. Iya. Dan pada puasa itu sebetulnya dosisnya kita harus 30 hari itu dari Allah itu. Kenapa? Karena untuk membersihkan lemak-lemak kita satu. Yang kedua untuk ujiannya kita itu sampai pas di dosis yang menurut Allah itu. Jadi kalau misalnya orang puasa 25 hari sengaja batal semua itu. Ya batal semua. Kan dia kan mesti ayyam ma'dudat. Ya berapa hari yang ditentukan Allah itu nggak bisa kurang. Kurangnya itu kalau sakit oke. Kalau musafir oke. Tapi kalau nggak sakit, nggak musafir, hilang 1 hari, hilang semua. Sudah cukupkan bilangan yang Nah iya kan, ya. kan bolehnya itu kalau sakit atau musafir. Ini enggak nih sakit enggak, musafir enggak. Ya cuman ke Tanah Abang. Gagal semua itu kan. Ya Allah. Rugi banget. Kalau Rugi perempuan kan ada Amin. tamu bulanannya pakai. Itu bonus berarti pakai dari Allah. Iya itu kan maka dia masuk di sakit itu kan. Oh, masuknya sakit. Ya sakit itu termasuk yang mens itu kan. Dan itu bagi wanita ya bonus, cuman bonus ya harus bayar. Harus bayar. Harusnya ya ini yang sholatnya bonus ya, Pak. Kecuali sakit hati ya ibu-ibu. Ya kalau sakit hati obatnya air Iman dan mata, taqwa. Baca Quran. air mata 1 jam. Masya Allah. Lama juga ya air mata 1 jam. Masya Udah Allah. keburu habis tuh air mata pakai kalau 1 jam. Sampai juga itu, Masya Allah, luar biasa ya. Nah, jadi balik lagi kita tadi itu berarti kalau orang yang puasa diterima itu meningkat amalnya. Meningkat amalnya seperti di surat 9 ayat 20. Silakan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca surat At-Taubah ayat 9 ayatnya 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sadaqallah. Satu lagi. 21. Tuhan menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat, keridhaan dan syurga. Mereka memperoleh kesenangan yang kekal di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sungguh di sisi Allah terdapat pahala yang besar. Sadaqallah. Nah, kita lihat ini. Makanya kan kalau orang yang sudah memang puasanya diterima itu, dia itu tidak sungkan-sungkannya untuk dia ngamalkan ini. Orang-orang yang beriman, oke, ada beriman nih. Orang-orang yang sudah berhijrah, berarti dia pindah nih. Pindah dari nggak baik ke lebih baik, pindah. Dan dia juga berjihad, artinya berjihad itu mempertahankan. Terutama mempertahankan 3 tadi itu. Allah Ta'ala kalau orang bisa beriman, bisa berhijrah, bisa berjihad, ya Allah pertahankan 3 tadi ini. Maka Allah kasih tahu, ini orang satu mendapatkan apa? Hadiah dari Allah, a'zamu darajatan, harkat derajatnya tinggi. Yang kedua, wa ulaika humul faizun. Ada wa ulaika humul faizun kan? Nah, dia jadi orang yang beruntung. Jadi 3 ini diamalkan habis Ramadan, untuk Ramadan. Dia yang kedua dapat 1 diangkat harkat derajatnya. Yang kedua dia menjadi orang yang beruntung. Berteman podcast untung. Ikut podcast rezekinya untung. Berpodcast untung juga. Ikut dulu saya. Oh itu. Iya saya itu. Beruntung Nyuciin piring. Beruntung. Sekali. Beruntung betul beruntung itu. Nih sama Besti nih. Masya Allah. Besti yang baik banget. Alhamdulillah. Sampai surga ya. Amin. Amin. Til jannah, Masya Allah. Meskipun sering dicubitin. Iya, sampai Sampai bingung Pak Haji ditunjukin saya.
Cubitin lagi Ustaz. Nggak boleh kejahatan balas kebaikan. Nah, kemudian lagi Allah katakan bukan saja dua itu. Dia dapat lagi apa? Rahmat. Kegembiraan. Rahmat Allah. Apa sih arti rahmat Allah itu? Kasih Kasih sayang. sayang Allah. Kemurahan Allah. Keridoan Allah. Setelah dia dapat rahmat Allah, pasti juga dapat ridho Allah kan? Kalau bahasa Inggrisnya itu ya dapatkan blessing atau mercy atau please of Allah. Arti please itu ridho Allah. Nah, jadi kalau misalnya itu aja dia dapat 3 nih. Satu, pertama dia dapat rahmat Allah. Kedua dia dapat Ridho. sorry. Pertama dia harkat derajat tinggi. Yang kedua dia dapat kemenangan. Yang ketiga dia dapat rahmat Allah. Yang keempat dia dapat ridho Allah. Yang kelima dia dapat surga. Masya Allah. Masih ada lagi. Masih ada hala yang tersedia di sisinya. Kesenangan yang kekal. Kekal selama-lamanya. Fiha khalidun. Wah, Masya Allah. Nah, sama juga kayak Allah katakan di surat 2, 218. Surat 2, 218. 218. Silakan Ibu Siti Nuryani. Ibu Siti Nuryani. Ya, baik. Terima kasih. Surat 2 ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi ini orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, Allah kasih tahu mereka itu mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan blessing from Allah, kasih sayang dari Allah, mercy from Allah. Dan mereka juga dapat apa lagi? Ujung ayat itu. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sudah dapat rahmat Allah, Allah Maha Pengampun atas Maha Penyayang atas dosa kesalahannya di masa lalu. Jadi kalau ada orang yang ngamalkan 3 ini istiqomah, itu pasti dapat apa namanya amal ibadah Ramadan dan malam qadarnya diterima itu. Masya Allah. Makanya kan di dalam Al-Quran surat 61 ya ayat 10 Allah bertanya 61. 61, 10, 11, 12. Silakan Ibu Eli. 31, 10, 11, 12, Silakan Ibu Eli. 13. Dari 10 ya? Iya. Baik, saya akan membacakan surah Al-Asaf 61 ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan ke tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden. Itulah kemenangan yang agung. Karunia yang lain yang kamu sukai yaitu pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat waktunya. Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang mukmin. Shadaqallah. Nah, jadi Allah katakan pertama Allah bertanya, mau nak aku tunjukkan pada kamu suatu cara, suatu bisnis, suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari api neraka? Ya pasti mau dong. Semua orang pasti mau kan. Allah katakan kalau kamu mau, satu, apa? Beriman kepada Allah. Dua, Beriman, berjihad di jalan Allah. beriman kepada Allah dan Rasul. Rasulnya. Yang kedua, berjihad di Jihad dengan Allah harta dan Dengan jiwa. harta dan dengan harta dan diri. Berarti simple dong.
beriman kepada Allah dan Rasul, berjihad dengan harta dan diri. Inilah cara untuk supaya kamu selamat dari api neraka. Nah, kalau kamu sudah ada dua ini, Allah katakan apa? Diampuni dosa-dosa kamu. Itu lebih baik kata Allah daripada yang lain-lain. Kamu diampuni dosa-dosanya. Sudah kamu diampuni dosanya, Surga lagi. dijamin untuk surga dan dikasih surga mahligai yang tinggi dalam surga Aden. Itulah kemenangannya besar. Ada lagi yang orang pasti suka nih, kemenangan di dunia. Apa kemenangannya di dunia? Bahagia. Nasrum minallah, pertolongan dari Allah. Nasrul. Ada masalah, ditolong Ada solusi. oleh Allah dia. Satu lagi, wafathum qarib, kemenangan yang dekat. Jadi sudah di dunia dikasih nasrul minallah, banyak pertolongan dari Allah dalam kehidupan dia, dan banyak juga kemenangan yang dekat tentunya. Sampai Allah katakan wabasyiril mu'minin. Kasih tahu orang beriman ini. Banyak orang beriman nggak tahu tuh. Kalau dia itu beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, jihad dengan harta dan diri, Allah katakan dia diampuni dosa-dosanya, dia pasti masuk surga. Di surga Aden dapat lagi mahligai yang tinggi, dan di dunianya dia dapat nasrul minallah, pertolongan dari Allah, wafathum qarib, dan juga kemenangan yang dekat. Jadi kita ini insya Allah dapat pertolongan dari Allah, Amin. dapat Amin. kemenangan dekat. Amin. Wabasyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alhamdulillah, selesailah sudah podcast kita pada siang hari ini. Begitu banyak tanda-tanda amal ibadah kita diterima oleh Allah. Semoga kita salah satunya sebagai umat manusia yang mendapatkan itu semuanya. Alhamdulillah, semoga apa yang Pak Kiai sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita tetap istiqomah untuk mengkaji dan mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah, Hirobbil Alamin. Terima kasih untuk para bintang tamu yang sudah hadir. Masya Allah, luar biasa tadi ya percakapan kita, malah menambah ilmu kita. Semoga juga menambah iman kita juga. Dan wabil khusus untuk penonton setia kita, semoga ini bermanfaat, dan sudah pasti bermanfaat karena ini adalah ilmu dunia akhirat. Amin. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan bacakan satu ayat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu zikrullah zikron kasiro. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingatnya sebanyak-banyaknya. Surat Al-Ahzab ayat 41. Baik, sebelum kita tutup, mari kita mendoakan Pak Kiai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga Pak Kiai selalu sehat. Amin. Kalau ada penyakit, angkatlah ya Allah penyakitnya. Dan semoga Pak Kiai panjang umur, umur yang berkah. Dan doa-doa Pak Kiai selama di Madinah, di Mekah, ataupun di tanah air, diijabah Allah, dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak, mantu, cucu, keturunan Pak Kiai semoga selalu sehat, menjadi hamba-hamba Allah yang soleh dan soleha, dan semoga sukses juga urusan dunianya dan sukses juga urusan akhiratnya. Amin. Dan semoga Yayasan Hazanah Kebajikan makin besar, makin jaya, dan semoga Allah kirim donatur-donatur yang banyak, donatur-donatur yang istiqomah. Dan begitu juga kita yang hadir, semoga Allah terima amal ibadah kita selama ini. Dan kelak semoga Allah kumpulkan kita dan anak cucu keturunan kita di surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sebelum saya tutup, marilah kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.